Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Hukum Tata Negara kelas 3F HTN dengan anggota Elia Dwi Lestari dengan NIM 1261032022218 dan Anjar Luki Kristanti dengan NIM 1261032033228. Pada diskusi hari ini kami akan membahas materi tentang tugas dan wewenang lembaga negara berdasarkan UUD 1945. Baik, langsung saja. Secara keseluruhan, lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945 hasil amandemen adalah 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2. Dewan Perwakilan Rakyat, 3. Dewan Perwakilan Daerah, 4. Presiden, 5. Mahkamah Agung, 6. Mahkamah Konstitusi, 7. Komisi Yudisial, 8. Badan Pemeriksa Keuangan. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Tugas dan wewenang MPR antara lain: 1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. 2. Melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum. 3. Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya. 4. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden. 5. Memilih Wakil Presiden. 6. Memilih Presiden dan Wakil Presiden. 2. Dewan Perwakilan Rakyat. DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Tugas dan wewenang DPR adalah: 1. DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. 2. DPR berfungsi budget dan pengawasan. 3. DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas. Yang keempat, DPR memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta negara lain, memberikan amnesti dan abolisi. 5. DPR memberikan persetujuan bila Presiden hendak membuat perjanjian bidang ekonomi, perjanjian damai, mengadakan perang, serta perjanjian internasional lainnya, dan memilih anggota-anggota BPK, mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial, dan menominalisasikan 3 orang Mahkamah Konstitusi. 6. DPR memberikan persetujuan kepada Presiden dalam hal Presiden hendak mengangkat seorang Panglima TNI atau Kepala Kepolisian. 7. DPR diberi wewenang untuk memilih atau menyeleksi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi, Gubernur Bank Indonesia, dan anggota Komisi Nasional HAM. 8. DPR dapat mengusulkan untuk memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden setelah Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutuskan bahwa Presiden bersalah. 3. Dewan Perwakilan Daerah. DPD terdiri atas wakil-wakil dari provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Wewenang DPD pada pasal 22D. 1. DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan pemekaran dan penggabungan daerah, pengolahan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah. 2. DPD melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengolahan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama, serta menyampaikan hasil pengawasan kepada DPR. 3. DPD sebagai bagian dari kelembagaan MPR mempunyai tugas melantik dan memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden, mengubah UUD 1945, memilih Presiden dan atau Wakil Presiden apabila dalam waktu yang bersamaan keduanya berhalangan tetap. 4. Presiden dan Wakil Presiden.
Sebagai seorang kepala negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Presiden mempunyai wewenang 1. Membuat perjanjian dengan negara lain atas persetujuan DPR, 2. Mengangkat duta dan konsul, 3. Menerima duta dari negara lain, 4. Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya kepada warga negara Indonesia atau warga negara asing yang telah berjasa mengharumkan nama baik Indonesia. Sebagai seorang kepala pemerintahan, Presiden mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menyelenggarakan pemerintahan negara Indonesia. Wewenang, hak, dan kewajiban Presiden sebagai kepala pemerintahan: 1. Memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. 2. Berhak mengajukan rancangan undang-undang RUU kepada DPR. 3. Menetapkan peraturan daerah. 4. Memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. 5. Memberi gerasi dan rehabilitasi. 6. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Selain sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, seorang presiden juga merupakan panglima tertinggi angkatan perang. Dalam kedudukannya, Presiden mempunyai wewenang 1. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain atas persetujuan DPR. 2. Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR. 3. Menyatakan keadaan bahaya. Lembaga negara selanjutnya yaitu Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, adapun tugas dan wewenang Mahkamah Agung adalah mengadili pada tingkat kasasi. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Selanjutnya, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Jika MA mendapatkan peraturan yang di bawah undang-undang, berarti mulai peraturan pemerintah sampai ke bawah, jika ada yang bertentangan pembuatannya atau isinya dengan undang-undang, harus dicabut, tidak boleh diberlakukan. Selanjutnya, wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang. Mengenai wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang, salah satunya seperti dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Mahkamah Agung sebagai salah satu kekuasaan kehakiman memiliki tugas dan wewenang yaitu memeriksa dan memutus permohonan kasasi, memeriksa dan memutus sengketa tentang kewenangan mengadili, memeriksa dan memutus peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuasaan hukum tetap. Lembaga negara berikutnya yaitu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang baru yang dibuat setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen. Adapun tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD. Dalam hal ini, secara tegas, UUD 1945 sebagai hukum tertinggi di Indonesia telah memberikan mandat secara langsung kepada MK untuk menguji undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Pengujian merupakan proses memeriksa, mengadili, dan memutus apakah suatu undang-undang yang diujikan bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak. Selanjutnya, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Hubungan antara satu lembaga dengan lembaga yang lain timbul kemungkinan dalam melaksanakan kewenangan masing-masing. Terdapat perselisihan dalam menafsirkan amanat Undang-Undang Dasar. Jika timbul persengketaan, diberlakukan organ tersendiri yang diserahai tugas untuk memutus final atas hal itu, yaitu melalui lembaga yang dibentuk tersendiri dengan nama Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya yaitu memutus pembubaran partai politik. Kewenangan memutus pembubaran partai politik diberikan secara konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, partai politik yang dibubarkan oleh MK dengan alasan-alasan yaitu ideologis, azas, tujuan, program partai politik,
dan kegiatan partai politik bertentangan dengan UUD 1945. Selanjutnya yaitu memutus perselisihan hasil pemilu. Kewenangan MK memutus perselisihan hasil pemilu sebagaimana ditentukan oleh pasal 24C UUD 1945 merupakan salah satu bentuk dari sengketa pemilu karena perselisihan hasil pemilu menyangkut penetapan hasil pemilu secara nasional yang dilakukan oleh KPU dikarenakan terjadi kekeliruan perhitungan suara hasil pemilu baik itu yang disengaja maupun tidak disengaja. Selanjutnya yaitu memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lembaga negara selanjutnya yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang terbentuk setelah adanya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Dalam melaksanakan kewenangan mengusulkan Hakim Agung, maka KY memiliki tugas melakukan pendaftaran calon Hakim Agung, melakukan seleksi terhadap hakim, menetapkan calon Hakim Agung, mengajukan calon Hakim Agung ke DPR. Tugas dan wewenang selanjutnya yaitu mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Dalam melaksanakan wewenang berupa menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim, KY mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Menerima laporan pengaduan masyarakat tentang perilaku hakim. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim. Membuat laporan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi yang disampaikan kepada MA dan tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR. Mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan MA dan atau MK. Lembaga negara berikutnya yaitu BPK. Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara dengan tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang hasil pemeriksaannya diberitahukan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Di antara tugas dan wewenang BPK adalah memeriksa keuangan negara dengan bebas dan mandiri. Wewenang BPK selanjutnya yaitu hasil pemeriksaannya diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Secara umum dapat dikemukakan bahwa tugas pokok BPK meliputi fungsi operatif yaitu melakukan pemeriksaan, pengawasan, dan penelitian atas penguasaan dan pengurusan keuangan negara. Fungsi yudikatif yaitu melakukan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap bendaharawan dan pegawai negeri bukan bendaharawan yang karena perbuatannya melanggar hukum hingga menimbulkan kerugian besar bagi negara. Selanjutnya fungsi rekomendatif yaitu memberi pertimbangan kepada pemerintah tentang pengurusan keuangan negara. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, maka BPK memiliki kewenangan meminta, memeriksa, meneliti pertanggungjawaban atas penguasaan dan penggunaan keuangan negara serta mengusahakan kesegeraman baik dalam tata cara pemeriksaan dan pengawasan maupun dalam penata usaha keuangan negara. Selanjutnya, mengadakan dan menetapkan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi. Yang terakhir, melakukan penelitian penganalisaan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.